dengan beberapa slide dan video. Dan terima kasih untuk Pak Heru, ya, Mbak Caca yang sudah membantu membuat beberapa video yang sudah saya lihat cukup menarik, lucu ya, lucu dan bagus ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan Advent ini subtema toleransi berbuah sukacita. Maka di dalam pertemuan Advent keempat ini kita akan menggali lagi pentingnya toleransi, pentingnya komunikasi di dalam keluarga atau di tengah-tengah lingkungan kita, dan nanti akhirnya akan berbuah sukacita. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengawali pertemuan Advent keempat ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Selamat malam, Bapak Ibu, anak-anak lingkungan Vincentius. Marilah kita bersukacita. Marilah kita nyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Ayo kita bernyanyi bersama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo kita memuji Tuhan, memuliakan namanya. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur untuk selama-lamanya. Mari kita bersukacita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami lingkungan Vincentius bersyukur atas sikap toleransi dan keadilan sosial yang terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kami. Berikanlah hati kami yang selalu bersukacita saat keadilan mampu dirasakan oleh semua orang, dan berbangga
saat kami mampu menjalankan toleransi dalam kehidupan kami. Semoga dengan demikian kami boleh mempersiapkan diri menyambut Natal dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai tugas untuk mewartakan kabar sukacita Injil di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita. Untuk dapat menjalankan tugas ini, kita harus lebih dulu mengalami sukacita iman baru. Bisa nanti kita akan menjalankan atau membagikan ya kepada siapapun orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai. Yang paling penting di tengah keluarga kita masing-masing. Di tengah lingkungan tetangga-tetangga kita dan di lingkungan yang lebih luas lagi. Sukacita itu bisa dapat atau bisa kita wujudkan ya, dapat kita wujudkan dengan berbagai bentuk cara. Antara lain ya kita bisa berkunjung, membantu orang lain, peduli dan berbelalasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk program dari lingkungan Vincentius luar biasa, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Semua ini dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Sukacita bagi yang memberikan atau sukacita bagi yang menerima. Selalu saya tekankan bahwa berkat Tuhan itu berefek domino. Artinya, berkat itu selalu ya, punya efek berkelanjutan, dilanjutkan, sampai nanti kita nggak tahu berkat Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kita tambah semangat, tadi di video luar biasa ya, anak-anak dengan sukacita, ya kita akan melihat aktivitas sukacita di tengah keluarga kita. Kita bisa bermain dengan anak-anak, dengan pasangan kita, ya, dengan bercanda, dan tentu saja sukacita itu diawali dari keluarga dan diri kita masing-masing, baru kita bisa sukacita di tengah-tengah lingkungan yang lain. Baik, Mas Tommy, kita akan melihat video berikut berkaitan dengan toleransi atau komunikasi yang nanti akan kita bisa lihat bersama. Silakan, Mas Tommy. Hai. Kali ini kita mau bermain, yaitu seni komunikasi di dalam keluarga. Meskipun di saat pandemi, kita harus senang selalu dan bermain di dalam keluarga. Saya mau bermain dengan Dika. Kita pakai dulu maskernya ya. Ayo kita ikuti. Ya Dika, siap Dika? Ya. Oke. Kita mau gambar apa Dika dulu? Mungkin kita mau gambar binatang. Oke, binatang. Baik. Saya akan mengikuti Dika. Semoga nanti gambarnya sama ya. Oke. Yuk, Dika.
lengkungan-lengkungannya Dika. Ada garis melengkung, ada garis lurus. Wah, gambar apa ya Dika? Kok ada kayak bulat-bulat gitu sih. Mas selesai belum Dik? Sudah. Sudah? Ya. Aduh, kira-kira sama ya Abang? Enggak ya? Yuk kita lihat hasilnya ya. Loh, Bapak garis melengkungnya kok jadinya kupu-kupu. Dika ternyata garis melengkungnya capung. Dik, ternyata sama-sama melengkung, tapi kok gambarnya beda Dik. Tidak. Nah, ternyata dalam permainan ini perlu yang namanya komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sama-sama melengkung, tetapi ternyata gambarnya berbeda. Oke, sampai berjumpa lagi. Dah. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Kakak Swasti yang sudah membantu membuat videonya ini. Nah, sebelum nanti saya lanjutkan dengan sharing, nanti ya saya akan menjelaskan dulu atau menyampaikan makna dari aktivitas yang sederhana tadi. Ya, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan keluarga atau teman kos ya, kita pasti berkomunikasi, pasti. Atau di tengah-tengah keluarga kita tadi. Contoh bermain dengan anak saya. Itu perlu komunikasi ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Kadangkala informasi yang kita sampaikan itu diterima dengan makna yang berbeda dari yang kita harapkan. Jadi jika tadi pengen ya melengkungnya dan garis lurusnya membuat capung, saya juga melengkung, lurus ada, tapi kok gambar saya jadi kupu-kupu. Jadi tujuannya tidak berbeda karena terjadi komunikasi yang tidak baik. Ya. Bisa jadi mungkin ada kendala bahasa di antara anggota serumah. Biasa nanti Bapak Ibu. Di tengah keluarga kita juga biasa terjadi salah paham ya antara orang tua dengan anak atau dengan pasangan kita masing-masing ya. Nah, atau karena pengirim pesan kesulitan menyampaikan hal yang ingin dibicarakan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Nah, ketika itu terjadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, hubungan antara orang serumah akan memburuk. Dan ini adalah hasil dari tidak adanya toleransi di antara orang serumah. Nah, kemungkinan kedua, orang serumah akan mendiskusikan lebih lanjut untuk memperoleh kesepahaman. Nah, diskusi ini nanti kita lanjutkan ya, kita lakukan dalam suasana penuh sukacita, sehingga kita bisa melihat bahwa komunikasi itu sangat diperlukan, supaya hubungan menjadi lebih baik. Ya, toleransi diperlukan, supaya berbuah sukacita sesuai dengan tema pertemuan Advent keempat ini. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih menarik nih, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing keluarga. Karena memang tema Advent kita itu keluarga. Ya. Nah, untuk itu kita akan menyimak nih. Ya, nanti saya panggil ya, Bapak Ibu ya. Saya minta tolong Mas Tommy, boleh dong sharing tentang keluarganya supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Silakan Mas Tommy. Ya, gimana ya Pak? Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Mas Tommy. Jadi kita di sini mau bicarakan mengenai miskomunikasi dalam keluarga. Ya, kadang sih
bisa terjadi miskomunikasi, apalagi di sini kan kadang saya sama istri juga yang istrinya bilang maksudnya A, saya nangkapnya bukan A. Jadi itu yang bisa terjadi. Contoh kecilnya lah kayak misalnya kayak saya mau ini ada makanan di rumah, dia itu di dalam toples. Nah, di dalam itu berupa apa kemarin berupa kacang lah gitu kan, kacang atau apa itu. Jadi di dalam toples itu sudah ada sendoknya. Nah, kacang itu saya mau makan. Nah, istri saya bilang itu ngambil kacang yang di dalam toples tadi pakai sendok. Nah, saya nangkapnya makan kacang yang di dalam toples tadi itu pakai sendok. Jadi kira sendok yang tadi di dalam toples itu saya ngambil kacangnya, saya sondokin ke dalam mulut saya. Padahal seharusnya itu kacang disendokin pakai sendok tadi, taruh ke piring atau ke kemana ke tangan saya baru dimakan. Nah itu ya seperti itulah kadang-kadang miskomunikasi yang sering ya pasti ada terjadi lah sekali 2 kali gitu. Begitulah Bapak Ibu. Iya. Jadi untuk mengatasinya paling ya mungkin dia akan ngomong lebih detail, tapi kan kadang-kadang nggak semua orang bisa ngomong detail itu kalau habis makan, taruh ke piring, taruh ke tangan, baru dimakan gitu. Ya pasti hal seperti itu akan mungkin terjadi lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waduh, luar biasa ini sharingnya atau Mas Tommy ini luar biasa untuk memberikan kesalahpahaman sederhana saja di dalam keluarga ya, tetapi aduh luar biasa. Makanya saya setuju yang dikatakan Mas Tommy, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Tommy ini. Wah, sharingnya luar biasa ini. Jadi kita berbagi ya, meskipun saya menganggap bahwa kita itu sama. Membangun keluarga tidak ada yang namanya keluarga muda, keluarga setengah tua, keluarga tua dan seterusnya, semua sama. Artinya bagaimana yang sedang atau yang tua pun dulu berawal dari keluarga yang muda. Maka saya belajar pun dari keluarga-keluarga muda. Perlu. Terima kasih Mas Tommy, luar biasa. Jadi perlunya yang namanya informasi itu harus lengkap supaya tidak seperti tadi yang ceritanya Mas Tommy. Luar biasa itu. Waduh, tepuk tangan Mas Tommy. Baik, terima kasih Mas Tommy. Sharingnya bisa menambah iman kita. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Bagus. Bapak Ibu, tidak kalah menarik nih. Waduh, lama-lama begini saya jadi host nih ya, nanti lama-lama jadi kayak bikin acara YouTube TV sendiri. Bapak Ibu, ada yang menarik lagi nih. Ya, cerita kita. Pokoknya kita tidak akan bosen lah. Ya, tidak akan bosen. Ya, kita akan mendengarkan sharingnya menurut saya orang yang luar biasa bagi saya ya. Kita dengarkan sharingnya Pak Joko atau Bu Joko ya tentang membangun komunikasi di dalam keluarga. Oke, silakan Pak Joko. Bu Joko. Halo. Oh, belum gabung. Masih. Oke. Bukan, mic-nya belum nyala. Oh, mic-nya. Masih mute itu Pak Joko. Pak Joko dibuka dulu, Pak. Oke. Halo, selamat malam. Silakan Pak Joko. Selamat malam semuanya. Saya sering sedikit nih masalah salah paham sama istri saya nih. Waktu tahun 95 awal saya ke Jakarta, itu istri saya itu mau ngikut saya ke Jakarta merantau. Saya tuh sebetulnya belum mampu saya. Apa saya bisa ngasih anak makan sama istri gitu. Nah, saya ya udah, dia bilang seminggu aja gitu. Ya udah saya mau ke Jakarta ngikut seminggu saja gitu. Tapi ya sampai sekarang belum pulang-pulang jadi Bang Toyib. Miskomunikasi. Tadinya saya juga wah berat nih hidup di Jakarta.
terus membawa anak istri, saya ngontrak gimana, apa saya bisa menghidupi, apa saya bisa membahagiakan istri saya gitu. Ternyata dia yang dihidupi. ternyata waktu saya pindah dari Jawa ke sini, saya lapor ke ketua lingkungan Pak Sulas waktu itu di Pondok Kelapa itu. Nah, terus ditanya, kamu kerjanya apa katanya? Saya mijet gitu. Ya udah. Pak Sulas langsung bilang-bilang ke teman-temannya, warganya, kalau bapak ini bisa mijet gitu kan. Ya akhirnya istri saya mijet. Ya saya 7 bulan bisa beli rumah yang di dekat Pak Agus. Dekat Pak Agus. Terus mungkin ya kalau istri saya nggak ngikut, saya nggak bekerja semaksimal gitu, karena saya bawa anak istri, jangan sampai anak saya sama istri saya terlantar. Jadi saya kerja keras, dan biasanya saya tiap bulan kan pulang ke Jawa. Yang duit untuk pulang itu saya bisa tabungin, saya bisa beliin gubuk di sini gitu. Ya, jadi wah, yang dulu itu nggak mungkin jadi mungkin gitu. Oke. Baik. Cukup Pak Joko atau ada tambahan? Ya, cukup. Pak Joko? Ya, cukup. Baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan ini Pak Joko. Wah, luar biasa. Jadi ternyata Komunikasinya seminggu ya. Ke Jakarta seminggu gitu. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ya. Mungkin kalau saya tiap bulan pulang, mungkin saya nggak memikirkan rumah di sini gitu. Ya. Oh, benar. Artinya semua bisa didiskusikan ya Pak ya. Ternyata jalan Tuhan itu. Jadi ada hikmahnya. Istri saya ngikut, jadi saya bisa beli gubukan di sini. Suka duka kita jalani bersama. Luar biasa. Makanya apa yang menjadi rencana manusia itu berbeda dengan rencana Tuhan. Yang tadi dibilang Pak Joko, oh saya nggak mampu, nanti istri saya, kamu nggak usah ikut saya ke Jakarta loh. Malah mungkin istrinya marah-marah, ngapain sih, saya kan istrimu gitu ya. Sempat berantem. Iya, sempat berantem. Iya pasti ya kan. Tapi telah dijelaskan ini, makanya rencana manusia bisa berbeda. Tetapi ketika Tuhan yang menentukan, maka semuanya akan berjalan seperti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik. Saya mau mendengarkan sharingnya lagi. Terima kasih Pak Joko. Luar biasa sharingnya. Saya akan mendengarkan sharing yang ketiga. Saya minta tolong, boleh Ibu Budi. Ibu Budi bisa join atau kamera, Mas Tommy? Ibu Budi Rianto. Bu Budi ada tadi. Ya. Silakan Ibu. Sharingnya ditunggu kita, Bu. Oke. Sharingnya lama atau sebentar ya? Ya, boleh 3-4 menit, boleh 5 menit, boleh. Oke. Foto yang saya kirim ke Pak Heru itu keluarga ya. Ada anak 2. Jadi saya mempunyai 2 anak, 2 putri, ibu-ibu, bapak ibu. 1 Anti dan 1 Asri. Oke, saya dengan Anti dulu ya. Waktu kecil sampai dengan SMA tidak begitu mengalami miskomunikasi. Mungkin karena perempuan ya. Jadi
kalau dengan ibunya itu manut begitu. Dari kecil dia itu sudah main organ, jadi sudah menjadi organis gereja. Berikut kalau Bapak Ibu yang seangkatan dengan saya masih ingat, menjadi organis sampai menjadi organis pur segala ya. Lalu suatu hari, oke, saya mengalami tidak kelas ya. Setelah dia mempunyai pacar, begitu. Orang Batak lagi. Nah, mempunyai pacar, Nyon Sewu. Menurut saya keyakinannya lain. Karena, minta maaf lagi, dia Protestan. Begitu. Tapi saya tidak menggebu-gebu atau apa. Saya hanya ingat dia masih panjang jalannya gitu. Hanya saya katakan, Duk, Protestan itu lain gereja. Memang pengikut Yesus, tapi lain gereja. Lalu, oke, dia diam. 3 bulan berikutnya, itu sempat meneng-menengan ya, apa kuwi jotaan ya. Sempat meneng-menengan gitu ya. Zaman ya. Terus 3 bulan kemudian dia membawa masnya itu, lalu mengatakan, itu 3 bulan ya, cukup lama. Ya rada-rada meneng, ya rada-rada santai begitu. Ibu, masnya ini mau masuk Katolik. Bagaimana caranya gitu. Lalu saya suankan ke almarhum Romo Pranoto, masih ingat? Romo Pranoto, lalu dia belajar dengan Romo Pranoto. Lalu sampai saya tentram ya, paling tidak dasar dari mereka sudah satu iman. Tidak ada kendala, lalu mereka menikah ya. Tapi masnya masnya sungguh-sungguh membantu Mbak Anti, mendorong Mbak Anti, melindungi Mbak Anti, sampai talenta yang diberikan oleh Tuhan bisa main organ atau mengorgan gereja, sampai dia bisa talenta itu bisa berkembang menjadi pengarang lagu. Yang saya paling ingat itu lagu APP 2016. Jadi himnenya waktu itu di Gereja Santa Ana terutama. Itu lagu Mbak Anti. Lalu sampai bisa membuat himne Keuskupan Purwokerto. Lalu himne OCD Jakarta. Pirsa kalau Bapak Ibu tahu OCD Biara OCD Jakarta? Ada yang tahu? Tahu di Samadhi. Tahu? Kita. Oke, nah itu. Itu himnenya juga Mbak Anti yang membuat. Lalu dan lain-lain banyak. Lalu bekerja sama dengan Romo Rumanto membuat lagu Bunda Maria. Judulnya Bunda Penopang Jalan. Sampai sekarang pun saat itu Mbak Anti bekerja di konstruksi ya. Jadi pulang bekerja dari kantor itu ke KAJ. Nah, di samping ke KAJ ini
Tuhan punya rencana rupanya. Padahal saya sering mengeluh ya. Aduh, kok nek kue loro. Kadang-kadang dia sakit karena kecapean. Nah, waktu kecapean itu karena dia punya asma, gitu ya. Sampai sekarang tapi Tuhan punya rencana itu tidak mau pergi dari Mbak Anti. Jadi dia sekarang menjadi tim Siliturgi Keuskupan Jakarta. Jadi di bawah Romo Danto, Sri Danto. Di samping mengeluh suatu hari, yaitu Ibu, kepala Mbak kayak mau pecah begitu. Di situ konflik lagi dengan saya. Kok ditompo ya untuk tugas itu kalau badannya tidak kuat gitu. Kalau tidak, jadi maksud saya kalau Mas itu suaminya tidak mendukung, mungkin Mbak Anti sudah menolak semuanya itu tugas dari Gusti itu. Sampai sekarang menjadi tim Siliturgi Keuskupan Agung Jakarta di bawah Romo Sri Danto tadi. Sampai 2025. Sakjane ngono saya itu ngersulo. Saya takut dia sakit. Karena dia itu pekerjaannya, aduh, saya tidak bisa cerita ya. Konstruksi itu tadi. Terus saya ingat, saya itu ibarat anaknya siapa? Yang pertama, anak pertama itu disuruh bapaknya, oke, saya berangkat Pak, tapi tidak berangkat. Saya termasuk anak nomor 2 yang ngomel, mengeluh, tapi berangkat. Sampai sekarang, ya penyertaan Tuhan pada Mbak Anti itu saya syukurin deh, saya syukuri. Baik, kita berhenti dulu ya kepada adik. Ini adiknya Mbak Anti. Di dalam perjalanan itu sama Mbak ini, belum selesai ya, sama Mbak itu saya tidak bisa cerita detailnya. Banyak konflik, banyak yang harus membutuhkan toleransi, begitu. Lalu, oke, sekarang dengan adik. Adik itu dari kecil sudah nyuwun ke biara. Dari SD, SMP nyuwun, SMA nyuwun. Tapi di nyuwun itu saya bilang begini, adik, meskipun jadi suster, juga harus pandai. Ya dia manut. Sampai S1 dia manut. S1 dia nyuwun lagi, saya kaget lagi ya. Nyuwun lagi, terus saya bilang, waktu menerima, dia dapat beasiswa lah ya. Nduk, kalau beasiswa ki bayar dhewe ki larang lho. Ayo diselesaikan, dipakai. Kesempatan itu dipakai. Oke, dia manut. Jangan dikira itu banyak toleransi dari ini ibunya ini karena nyuwun lagi. Sampai dia bekerja, dia masih nyuwun. Waduh, dia masih minta. Gitu. Wah. Terus ya saya mengalah akhirnya. Dalam perjalanan waktu, adik sekarang sudah kaul. Lalu Mbak Anti sudah dalam
penyertaan Tuhan ya. Dalam perjalanan waktu sampai sekarang pun saya masih bertanya, konflik itu bertanya dalam hati. Ini kebetulan atau pertama ya ini kebetulan. Atau karena saya nggak pernah bayangin anak-anak itu seperti itu. Lalu kedua kehendak Allah atau gen tadi. Kalau kebetulan saya bertanya, kalau kebetulan sepertinya perjalananku ini sampai anak-anak besar bukan kebetulan. Itu semua sudah jadi rencana Tuhan. Yang kedua, kehendak Allah. Dalam perjalanan waktu, saya menerjemahkan kehendak Allah itu seperti kehendak Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Jadi kehendak Allah itu harus terjadi. Lalu, ini saya persingkat ya Bapak Ibu. Lalu gen. Saya ingat gen. Saya bisa membaca. Rupanya, begini Bapak Ibu. Adiknya Ibu, eyangnya adiknya Ibu mertua, itu Monsinyur rupanya ya. Monsinyur pertama Uskup Malang, kedua dia itu ketua KWI 3 periode, lalu ketiga Uskup Sorong. Jadi Monsinyur Hadi Sumarto, Okarm. Lalu saya, opo yo gen ya gitu. Jadi anak-anak seperti ini itu saya sudah sangat toleran, begitu maksud saya, tidak ada friksi lagi, menerima apa adanya keadaan anak-anak ini. Tapi masih menunggu satu. Semoga diparingi cucu. Amin. Luar biasa. Amin. Terima kasih sharingnya. Wah, bisa menambah iman kita. Amin. Pada prinsipnya Bapak Ibu kita setuju. Ya, jadi ada Mas Tommy, ada Pak Joko, ada Bu Budi. Pada prinsipnya adalah toleransi di dalam keluarga itu sangat penting. Karena toleransi itu nanti yang akan membuahkan sukacita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh,
ketika suara salamu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai berikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel, hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Mari kita lanjutkan makna kitab suci, Mas Tommy. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi, yaitu Yesus. Maria juga diberitahu oleh malaikat bahwa Elisabet sedang mengandung dalam 6 bulan yang ke-6. Maria bergegas ke Aim Karim, tempat tinggal Elisabet, untuk menemuinya dan menemaninya. Bahkan Maria tinggal di situ sampai Elisabet melahirkan. Kepekaan itu tidak hanya menggembirakan Elisabet saja, tetapi juga membawa sukacita bagi anak yang sedang dikandungnya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan manusiawi yang juga menjadi pengalaman rohani, karena 2 orang dalam panggilan masing-masing bertemu untuk saling meneguhkan. Jika kita mengembangkan sikap toleransi dan juga perhatian kepada sesama, hal itu bukan hanya memberi pertolongan, tetapi juga membawa sukacita kepada sesama kita. Bapak Ibu, mari kita satukan ini sejenak di dalam doa kita. Nanti kita akan lanjutkan ke dalam lagu permenungan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa bersatu di dalam iman kita. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini Kau curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah umat lingkungan Vincentius, sehingga kami Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh mendengarkan sharing iman
yang sungguh akan memperkuat dan juga menambah iman kami kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga masih selalu berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Semoga virus corona yang menimpa bangsa kami dan juga dunia segera Kau jauhkan dari kehidupan kami. Dan kami mohonkan kepadamu supaya kehidupan kami masing-masing, umat lingkungan Vincentius, Kau jauhkan dari wabah virus yang membahayakan bagi kehidupan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berdoa spontan. Demikianlah Bapak doa ini. Kami satukan doa-doa kami ini, tapi kami yakin bahwa Engkau sendiri sudah mengetahui meskipun kami belum mengucapkan doa kami. Kita satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan Jadilah kami seperti di dalam berilah kami rezeki pada hari ini. dan Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami. amin. Kita akan mendengarkan lagu peneguhan. Ini ada artis-artis dari Vincentius yang akan menambah iman kita, semakin diteguhkan iman kita. Nah, silakan nih, Mas Tommy, boleh minta tolong Mas Tommy. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanlah alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah
Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk membangun niat. Apa yang akan aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita bagi keluargaku? Kita renungkan di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Lalu kita jawab di dalam hati kita. Apa yang akan aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita keluargaku? Dan yang kedua, apa yang akan aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita bagi paguyuban komunitas gerejaku? Anton, untuk poin yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih kepada umat di lingkungan Vincentius, keluarga-keluarga kita semua, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan atau sedang dilakukan, saya yakin itu memberikan sukacita kepada paguyuban kita. Dalam aksi Natal kita tahun ini, kita bisa mengumpulkan sebesar 7.750.000. Tepuk tangan untuk kita. Puji Tuhan. Dan itu saya kira benar-benar akan kita harapkan menjadi sukacita bagi lingkungan kita, termasuk orang-orang yang membutuhkan perhatian kita yang selama ini menjadi perhatian kita dalam setiap Natal. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang akan kita lakukan sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Tuhan kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Osman. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa penutup dan juga nanti dilanjutkan doa keluarga. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rangkaian pertemuan bulan keluarga. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyambut hari kelahiran Yesus dengan penuh sukacita di dalam hidup saling mengasihi. Dan berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami mampu bersukacita atas segala bantuan yang dapat kami berikan kepada yang berkekurangan. Dan berbangga atas terciptanya keadilan sosial.
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan doa keluarga di bagian terakhir. Mas Tommy, ada ini enggak ya, berkat Romo nanti ya? Dari Ada Pak. Ada, baik. Terima kasih. Kita doakan dulu doa keluarga, nanti akan dilanjutkan berkat dari Romo Erwin. Kita doakan doa keluarga. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberi kami banyak saudara dan sahabat untuk kami memperhatikan dan kasih. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan sukacita dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikan kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Dio dari Roma. Keluarga yang terkasih, Natal sudah semakin mendekat. Kita akan semakin dapat menikmati suasananya jika kita dapat bertetangga dengan baik. Demikianlah akhir dari pertemuan yang keempat. Semoga Allah memberkati kita dan Anda dapat merayakan Natal dengan hati yang gembira. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan Natal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lanjutkan lagu penutup. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan
terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Tommy dan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Anton, Mas Tommy, Terima kasih. Pak Osman. Keren Vincentius. Silakan. Asik kalau pertemuan Vincentius. Sangat berarti, sangat bermakna. Silakan Pak Osman, monggo. Terima kasih untuk Mas Tommy dan juga Pak Heru ya, luar biasa. Iya. Sama Mas Heru juga terima kasih. Iya, kalau saya hanya punya ide-ide saja. Jadi yang luar biasa itu Mas Heru, lalu Mas Tommy bisa mengemas demikian sehingga kita menarik ya, meskipun tidak terasa. Caca Pak Anton. Oh iya. Caca Pak Anton. Oh maksudnya Mbak Caca ya, terima kasih ya. Oh, Pak Caca. Kalau saya hanya ide-idenya saja. Iya, kalau kita ide-ide saja. Ya, kerja tim yang baik sekali. Baik, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah meramaikan. Bapak Ibu. Ada Mas Tommy, ada Mas Koko, Tommy, ada Budi sharingnya dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini. Sebenarnya masih saya kepengen ada beberapa mungkin foto yang belum masuk ya mungkin ya. Iya. Iya. Jadi kalau masuk semua mungkin lebih seru ya Mas Heru ya. Iya. Makanya saya usul Pak Osman ada seksi dokumentasi. Jadi nanti untuk mood masih Pak Osman masih di suaranya nggak kedengeran. Unmute. Oh, oke ya. Iya, sebaiknya Ya, ada saya seksi kira nanti kita Silakan Mas Heru. Ya, saya usulkan tuh ada seksi dokumentasi. Jadi nanti kalau ada event atau ada apapun, ini kan salah satu dokumen untuk keluarga kita sengaja untuk kumpulkan, Pak. Jadi untuk next-nya itu kalau bisa semua dikumpulkan, kita tahu keluarga Vincentius semuanya. Iya. Ya, idenya memang saya sama Mas Heru seperti itu. Karena terkadang kita itu tidak tahu, putranya ibu ini siapa, putrinya ibu ini siapa. Gimana Mas? Kalau kita buat pas ini temanya tentang keluarga, kita bangun, kita awali dari yang kecil yaitu yang foto-foto itu. Oh bagus itu idenya Mas Anton ya, Mas Heru bilang gitu. Ya udah lalu kita lakukan. Saya tinggal nganu aja menulis saja, Bapak Ibu silakan. Semarak. Setuju. Sangat semarak. Saya kira setuju. Nanti kita bicarakan. Saya kira ini pertemuan keempat. Terima kasih ke Pak Anton dengan tim. Luar biasa persiapannya. Dan yang luar biasa juga Pak Heru sebenarnya. Dia melting dengan 4 ibu-ibu itu, suaranya melting benar-benar, jadi luar biasa. Itu jadi di antara wanita. Iya, luar biasa. Itu saya kira rekor itu. Tidak ada duetnya itu dengan 4 orang dalam satu lagu, itu baru pertama kali di dunia barangkali ya. Jadi terima kasih untuk kita semua dan dengan pertemuan yang keempat ini kita benar-benar saya kira benar-benar siap menyambut Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jangan lupa nanti bagian terakhir ada dokumentasi dari Mas Tommy. Tapi saya mau beberapa hal. Pertama, 4 pertemuan bulan keluarga berjalan luar biasa. Terima kasih warga Vincentius. Kehadiran kita, keterlibatan kita, dan bukan hanya sekedar hadir, dan kita interaktif. Itu luar biasa. Yang kedua, hari-hari ini kita banyak informasi. Itu juga membuat miskomunikasi di mana-mana, sehingga kita juga harus meningkatkan toleransi kita. Saya harap buat perdebatan-perdebatan mengenai PPK, SMK, dan segala macam itu online, offline. Saya minta warga Vincent mempelajarin dulu bahan-bahan yang sudah diberikan, sehingga kalau kita memang sudah siap dengan itu, maka kita
bisa menjalankan ya. Jadi kesiapan itu batin kita, fisik kita, kesehatan kita, dan mental kita. Jadi hari-hari ini kan bolak-balik didaftar untuk yang MINSA offline, lansia offline ya. Jadi pada akhirnya saya kira apapun yang kita lakukan, putuskan itu benar-benar putusan yang terbaik dalam pergulatan iman, pergumulan iman di masa pandemi ini. Tetap yang utama adalah kesehatan kita. Ya, menjaga diri itu selalu yang utama. Begitu kita khawatir imun kita akan terganggu dan kita bisa kena. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi kalau kita belum ada yang daftar, dan saya sebenarnya di DPP saya atau malah di wilayah saya mengatakan ini kita serahkan kepada keputusan benar-benar dari masing-masing keluarga. Kita menyiapkan fasilitasnya, tetapi yang menjalankan adalah keluarga-keluarga di lingkungan. Saya kira itu sekali lagi atas partisipasi kita dalam aksi Natal kita, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Habis ini pengurus saya minta pindah ke Zoom yang lain, karena kita akan berdiskusi mengenai apa simpulan akhir dari aksi Natal yang telah kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya harap kita tidak ada yang mudik. Kalau perlu Pak Mas Heru bikin pertemuan Zoom di malam gitu dengan suasana Natal, monggo saja. Saya kira bisa, daripada kita berpikir mencari hiburan kemana lalu kita akan terganggu dengan suasana pandemi ini. Saya kira itu. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Vincent keren. Mas Tommy foto dulu nggak? Iya, oke. Ya, Lupa. foto dulu. Bu Sari belum buka itu videonya. Oke. Wah, lagi di dalam mobil. Lagi di dalam mobil, Bu Sari. Oh. Jadi Bapak Ibu, ini direkam, nanti Mas Tommy akan upload di YouTube ya. Jadi kita punya YouTube sendiri. Vincent sudah YouTuber juga. Oke, Ini Pak Budi. Oke, semua kameranya sudah nyala. Pak Budi. Selamat. Pak Budi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu pasang pose ya, bebas Saya lah. tidak lihat Mas Romi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tommy. Selamat berkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mas Tommy dibuka Zoom yang di pengurus ya. Oke, Mam.